Minggu 27 Februari bersama saya Bambang EKBM. Kepada para santriwa dan santriwati, silahkan yang beberkan apa yang menjadi bagian dari menebar pesona Satya Borobudur. Iya, terima kasih para sahabat, Mas Teguh, Mas Gus, Mas Argo, Mbak Pijuk, dan juga Di Boy Rifai. Siang hari ini secara singkat saya ceritakan Sudana Kumara atau Pangeran Sudana yang juga dikenal dengan judul Romansa Manohara. Demikian yang saya dengar. Ya. Pada saat bulan purnama, seorang pemburu yang bernama Halaka mengendap-endap di tepi danau menunggu kehadiran bidadari yang katanya setiap bulan purnama turun dari kerajaan Kinara. Mereka menari, menyanyi, dan mandi di danau Ternate itu. Betul, ternyata 7 bidadari turun ke telaga Ternate. Halaka menjerat salah seorang dari bidadari itu tidak berdaya. Yang 6 kembali ke negeri Kinara. Ketika Halaka mendekati bidadari itu, maka sang bidadari mengatakan, "Hei manusia, jangan mendekati aku, apalagi menyentuhku. Aku tidak akan bisa lepas dari jeratmu. Sebagai jaminan bahwa saya juga tidak berusaha untuk melarikan diri, terimalah permata di rambutku ini." Ketika itu ia memastikan tidak bisa kembali ke kerajaan Kinara. Halaka terima. Sesaat ketika ia menerima itu, terdengarlah langkah kaki kuda yang ternyata putra mahkota kerajaan utara yang bernama Sudana Kumara. Halaka berpikir, ini lebih baik saya serahkan Pangeran Sudana. Terserah mau diapakan. Betul, pangeran, ada seorang putri, saya serahkan kepadamu. Silakan, mau ditahan, mau dilepas. Begitu melihat sang putri, ternyata Sudana Kumara jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Halaka menyerahkan permata dari sang putri, dan Sudana Kumara memberi hadiah kepada Halaka yang langsung meninggalkan Sudana dan putri itu. Begitu dipandang, putri itulah malah mengatakan, "Pangeran manusia, saya Putri Manohara dari kerajaan Kinara." Gayung bersambut, Manohara juga jatuh hati kepada sang pangeran. Berdua pulang, mereka dinikahkan dan disiapkan akan menjadi seorang raja. Siapapun putra mahkota yang sudah menikah. Tetapi intrik di kerajaan santer, terutama yang dihembuskan oleh penasihat-penasihat tua. Karena dengan penggantian raja ini mesti jabatannya terancam. Ya, yang muda senyum-senyum, pasti aku nanti jadi penasihat utama. Begitu. Nah, mulailah muncul intrik. Ada rencana jahat dari penasihat istana yang mengusulkan kepada raja supaya Sudana ditugaskan untuk membasmi pemberontak di negeri yang dipimpin sang raja itu. Sudana berangkat, ia titipkan istrinya kepada permaisuri, sekaligus serahkan juga permata rambut Manohara. Ia pergi bersama pasukannya. Dia duduk di bawah pohon besar dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya datanglah Raja Yaksa yang bernama Waisrawana. Menanya, "Pangeran, ada apa di sini?" "Aku diberi tugas untuk membasmi pemberontak yang aku juga tidak tahu di mana dia dan bagaimana aku harus mengalahkan." "Oh, itu masalah mudah. Serahkan saya, Pangeran." Lalu
Raja Waisrawana memanggil Jenderal Pancika, pemimpin Laskar Yaksa. Selesaikan. Hanya perintahnya itu. Betul, singkat cerita, semua penduduk begitu mendengar raksasa itu berteriak-teriak langsung datang menyerah, bahkan memberikan upeti kepada Sudana Kumara. Sudana Kumara kembali ke istana, melaporkan pada ayahnya, menyerahkan upeti itu, dan dia langsung ke Keputren. Betapa hancur hatinya, ternyata Manohara tidak lagi ada di Keputren. Kembali ke asalnya. Iya, kembali. Ibunya mengatakan, Sudana, istrimu akan dikorbankan oleh kerajaan, akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Maka aku meminta ia pergi meninggalkan istana, kembali ke kerajaan Kinara. Langsung galau. Lebih galau. Hati ya. Nah, ya tidak kembali ke kerajaan, langsung menuju ke danau di mana dulu dia pertama ketemu. Dia dijumpai oleh seorang petapa, bahkan diberi informasi istrimu menitipkan cincin stempel kerajaan Kinara. Diterima, ditunjukkan perjalanan sulit sekali, banyak tantangan. Aku siap, Bapak. Akhirnya Sudana meninggalkan. Betapa itu dia menempuh perjalanan yang sulit menghadapi berbagai siluman. Ada siluman kepala kambing, siluman naga sakti, dan bahkan harus mendaki gunung, menuruni jurang serta sungai yang deras. Sampailah ia di tepi kerajaan Kinara. Namun Sudana tidak bisa menembus pintu kerajaan itu, karena kerajaan itu tidak menerima siapapun yang berbau manusia. Ini lalu bersamaan dengan itu ada dayang-dayang yang membawa buli-buli berisi air. Ditanya oleh Sudana untuk apa? Ternyata untuk mandi. Putri Manohara sehari mandi 3 kali supaya lekas bau manusia itu hilang. Ya, dimasukkanlah cincin ke salah satu buli-buli. Sesampai di tempat Manohara mandi, senang sekali Manohara. Dia langsung kepada ayahnya melapor, "Ayahanda, suamiku di sini tidak ada tempat untuk Sudana Kumara, manusia yang tidak bisa merawat engkau, anakku." Akhirnya dirayu juga terus, luluhlah hati sang Raja Druma, penguasa kerajaan Kinara. Baik, kalau Sudana memang mau bertemu denganmu, ada syaratnya. Dia harus bisa mengalahkan para prajurit Kinara dalam hal memanah. Sebagai tanda kesatria ulung, betul diadu memanah. Ketika Sudana mendapat giliran memanah, sekali bentang gendewa lepas anak panah itu bisa menembus 7 pilar kerajaan, 7 pohon palem, bahkan ada 7 binatang yang berlarian terkena panahnya. Sang raja mengagumi Sudana, mempersilahkan Sudana untuk bertemu dengan istrinya. Silakan masuk ke ruang. Betapa kaget Sudana. Begitu masuk ruang itu, di situ ada 1000 putri yang wajahnya mirip. Yang mana? Ya, bingung dia. Padahal perintahnya, sentuh istrimu sekali, ajak menghadapku. Sudana tidak mampu. Akhirnya dia bersemadi, mengheningkan cipta. Dalam hati dia mengatakan, "Putri Manohara, ini aku Sudana, suamimu, kekasihmu. Jika ada cinta bergetar di hatimu, bangkitlah saya, peluklah aku." Betul. Manohara bangkit memeluk Sudana, menghadap sang raja. Hanya satu ya yang. Iya, yang bangkit satu. Karena dipanggil dalam doa tadi, menghadap sang raja, dipersilahkan untuk tinggal sementara di kerajaan Kinara. Akhirnya dia kembali juga ke bumi, dinobatkan sebagai raja, kerajaannya semakin makmur, rakyatnya semakin sejahtera, dan semua orang berbahagia. Satya dari cerita ini adalah bertindaklah atas hati nurani, karena cinta ada di dalamnya. Terima kasih Yang Beb. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.